slow people. I grow, I go, I glorify. Present people. I grow, I go, I glorify. BMA, my church, my home. Sekali lagi katakan your church, your home. BMA, your church, your home. Katakan amin. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Sebelum duduk katakan aku anak kesayangan Bapa. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, baik. Anaknya ya. Sambil mengawasi dan melihat, memperhatikan. Ipan mana Ipan? Hah? Ya, oke Ipan. Ya, oke. Ipan ya nanti ya mandinya ini ya. Hati-hati ya. Jangan jauh-jauh. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Karena mama papanya nggak ikut. Anaknya ikut ya. Bless juga. Mana Bless? Oh, ada Bless ya. Baik Bapak Ibu. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, cek. Ya, jadi kita hari ini memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus dalam suatu rangkaian, Bapak Ibu ya, rangkaian daripada Yesus Jumat Agung mati, kemudian dia bangkit di hari ketiga saat Paskah, kemudian setelah itu dia berjalan selama berapa hari Bapak Ibu? Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Sudah ayat 50? Sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya. Saudara perhatikan, Yesus keluar kota sampai dekat Betania. Ya. Kota lain, kenapa enggak di Yudea? Kenapa enggak di Bethlehem tempat dia lahir? Kenapa dia enggak di mana? Atau di Berengjun gitu kan mungkin. Ya, atau di Kasongan ya, atau di Bukit Tangkiling ya kan? Nah, sebetulnya di Betania itu ada satu bukit yang namanya Bukit Zaitun. Yerusalem yang dekat dengan Yerusalem ya. Di mana tempat itu adalah tempat kesukaan Yesus. Karena ada 3 orang saudaranya. Sebetulnya sahabat, teman dekat Yesus. Mereka adalah 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. 3 orang bersaudara. Nah, mereka ini adalah 3 orang yang sangat kalau boleh saya bilang memang bestinya Yesus. Ya, bahasa sekarang ya, saya pakai bestie Yesus, bestie gitu kan. Memang friend-nya. Pokoknya kalau dia udah datang ke Yerusalem, dia pasti nginap di situ. Naik ke surga itu di Betania karena itu adalah tempat di mana saudara-saudaranya di situ. Ibaratnya kayak orang kayak berpisah gitu Bapak Ibu ya. Berpisah kan, kalau kita berpisah kan kita say hello goodbye gitu sama orang yang ada di situ. Ya karena mereka ada di situ, tinggal di situ Betania, tempat mereka tinggal, Maria, Marta, Lazarus, makanya dia say goodbye kepada mereka di tempat itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, sudah bisa paham ya. Jadi kalau misalnya kita mau meninggalkan rumah orang, kita mau say goodbye, kayaknya tuh nggak abdol rasanya kalau nggak ketemu orangnya. Ngerti nggak? Saudara kalau mau pergi gitu kan, kayaknya rasanya tuh nggak enak kalau saya nggak ketemu dia dan katakan sesuatu dan saya katakan sorry, saya mau pergi misalnya gitu, atau nggak perlu katakan sorry, perlu atau hanya mengatakan oke, saya mau pergi dulu ya bro atau sis atau friend atau apa seperti itu ya. Saudara paham maksud saya? Amin. Nah, saudara perhatikan. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Poin penting Bapak Ibu yang sudah kita pahami juga tentang kenaikan Yesus Kristus ini adalah dia melepaskan berkat. Nah, mereka itu disebut sebagai jemaat umat Tuhan. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, apa yang Yesus Kristus lakukan? Dia melepaskan berkat. Nah, ini yang harus jadi pegangan bagi kita, bahwa ketika Yesus Kristus naik ke sorga, dia itu melepaskan berkat. Amen. Jadi hari ini saudara, ketika kita adalah umat mengerti, memahami kita adalah umat kepunyaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang juga menerima berkat itu. Amen. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak hanya
tidak meninggalkan apa-apa, tetapi dia meninggalkan berkat dan memberkati saudara dan saya. Jadi ini yang harus kita pahami. Dia katakan dia berpisah lalu dia memberkati mereka. Nah, kemudian satu bagian yang harus saudara pahami ayat 52 yang mungkin ya kalau ada orang yang dikasih sesuatu kalau dia nggak peduli itu kurang ajar namanya. Ya. Itu namanya kurang ajar, nggak menghargai pemberian. Ya kan? Saya kalau dikasih sesuatu gitu ya oleh seorang, saya tuh pengen aja langsung mau pakai, mau tunjukin nih saya pakai sesuatu gitu kan, nih saya pakai gitu kan bajunya gitu kan. Iya gitu. Saya mau tunjukin aja gitu, segera tunjukin kepada orang yang kasih, karena saya sangat menghargai dan saya bersuka cita karena saya dikasih sesuatu. Itu arti daripada suatu pemberian. Nah, ketika Tuhan memberkati, mereka meresponi itu dan setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka bersuka cita. Saudara harus mengerti bahwa respon daripada pemberian Tuhan, respon daripada berkat Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah bersyukur, berterima kasih dengan bentuk apa? Mereka bersujud menyembah. Yang kedua apa? Bersuka cita. Jadi kalau kita tidak mengerti berterima kasih, kita tidak mengerti bersuka cita, berarti kita tidak menghargai pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini yang saudara harus pahami. Kemudian setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wow, luar biasa. Jadi apa yang kita mau belajar daripada respon daripada umat Tuhan, murid Tuhan ketika Yesus Kristus naik ke sorga? Mereka menyembah, mereka bersuka cita, kemudian mereka apa? Senantiasa berada di bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Mereka senantiasa bersekutu, menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan untuk datang kedua kalinya. Seperti dia naik, demikian juga dia turun. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia turun di tempat yang sama. Seperti itu. Nah, kita mau lihat lagi cerita tentang kenaikan Yesus Kristus di kitab yang lain. Di Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Oke. Saudara perhatikan, hai Theophilus. Oke. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Oke. Dari ayat ini saya mau sambil ngajar saudara ya, sambil kasih tahu. Dari ayat ini saudara tahu, berarti orang yang menulis kitab Kisah Para Rasul adalah orang yang sama dengan menulis kitab apa? Kitab apa Bapak Ibu? Tadi kita baca kitab apa tadi sebelumnya? Lukas. Oke, jadi saudara kalau nggak tahu siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul, yang nulis kitab Kisah Para Rasul itu adalah Lukas. Rasul Lukas. Dia yang menulis itu. Karena jikalau saudara baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya Lukas di kitab Lukas yang menulis tentang Yesus naik ke sorga. Matius nggak ada, Markus nggak ada, Yohanes nggak ada. Ketika ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Perhatikan ayat 4. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Apa namanya? Benefit, guna atau tujuan daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama Bapak Ibu, dia menjanjikan Roh Kudus. Karena kalau Yesus nggak naik ke sorga, maka Roh Kudus itu nggak akan turun. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saudara perhatikan itu. Ya. Tujuan Yesus Kristus naik ke sorga adalah Roh Kudus dapat datang dan menolong kita sebagai orang yang percaya, di mana kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan dibantu, ditolong oleh Roh Kudus, dan kita juga bisa menjadi saksi Yesus Kristus kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Firman Tuhan mengatakan, ini Yesus Kristus mengatakan, jangan gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Bless, sini bless, jangan ikut. Bless, sini. Dengar. Ya, oke. Nomor 2 ayat 2. Coba perhatikan. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan kedua Tuhan naik ke surga adalah Dia menyediakan tempat. Bu, saya mau nginap di Berenjun, di gereja. Walaupun itu sekali, Bu, ya. Malam. Siapin oleh Ibu. Nginap di sana saya. Oh. Asik. Oke. Bapak Ibu. Jadi seperti itu, betul kan? Kita pasti kalau mau datang ke tempat seseorang, kalau kita kasih tahu, apalagi kita kasih tahu gitu kan, kadang-kadang kita marah, kamu nggak kasih tahu. Coba kamu kasih tahu, misalnya bisa potong RW gitu kah, potong apa gitu. Itu waktu saya main ke tempat Pak Manik, Panenggolan, telepon saya, Pak kenapa nggak bilang-bilang datang? Ya, gitu kan? Kalau bilang-bilang kan kita bisa siapin apa gitu. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang terhormat, orang yang menurut kita adalah orang yang sangat kita hargai, sangat kita hormati, orang yang sangat kita kasihi, pasti kita siapkan tempat. Nah, saudara coba kita baca pelan-pelan ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. EPYH-nya mengatakan seperti ini. Di tempat tinggal Bapakku ada banyak rumah kediaman, dan aku pergi untuk menyiapkannya bagi kalian. Keren ya. Apabila segala sesuatu sudah siap, aku akan datang menjemput kalian, supaya kalian dapat selalu bersama dengan aku di tempat aku berada. Kalau bukan demikian halnya, tentu kukatakan kepada kalian dengan terus terang. Seperti itu. Dia katakan apabila mana dia berada, di situ kita berada. Jadi Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, sehingga kita dapat bersamanya selamanya. Jadi ingat baik-baik, pokoknya makna berkat yang kita peroleh dari kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah dua bagian ini, ya, bahwa Dia memberikan Roh Kudus, dan ini berbicara tentang semuanya, berbicara tentang sesuatu yang tinggal. Kenaikan Yesus Kristus itu membawa berkat yang berhubungan dengan tinggal. Yang pertama, Roh Kudus, kita sudah pergi ke rumah Bapa, Dia siapkan tempat bagi kita masing-masing di sana. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Nah, kemudian yang ketiga yang kita bisa maknai kenaikan Yesus Kristus surga. Jadi Bapak Ibu, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, apa yang kita perlu refleksikan kehidupan kita sehari-hari? Kita memastikan bahwa kita hidup dalam kesungguhan, dalam pengharapan, ya, akan kedatangannya kembali. Memang banyak orang mengatakan Tuhan akan datang, bahkan ada yang berani mengatakan tahun ini, tanggal sekian, bulan sekian, berbagai macam, ya. Tapi percaya saja bahwa Tuhan datang seperti yang Dia katakan. Dia tidak ada yang tahu kapan Dia datang, ya. Tidak perlu berfokus kepada itu. Karena bagi orang-orang yang hidup dalam firman kasih karunia, kedatangan Tuhan itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Oke, amin. Setuju? Saudara kalau dengar khotbah-khotbah tentang akhir zaman dan saudara takut, ya, tentang khotbah akhir zaman itu, berarti saudara belum mengerti tentang firman kasih karunia. Amin. Belum memahami seutuhnya. Karena kalau khotbah akhir zaman, kalau ada orang nakut-nakutin, waduh, itu kurang tepat itu. Karena khotbah akhir zaman itu adalah khotbah yang sangat menyukakan, menggembirakan. Kenapa? Karena kepastian bagi kita. Kita diselamatkan. Kenapa kita harus takut? Ya kan? Kita juga perlu memahami hal ini. Jadi kedatangan Tuhan itu adalah satu waktu yang sangat menyukakan, menggembirakan. Gak apa-apa Bapak Ibu, banyak-banyak bermimpi. Ya, karena nggak bayar. Iya. Ya. Kan ada istilah dulu di kampus saya, waktu saya kuliah itu ada satu bagian itu apa namanya? Pokoknya itu tempat bahasa Inggris lah, khusus bahasa Inggris. Tulisannya di situ, dia sediakan tempat bagi kita. Yang ketiga itu menyediakan bagi kita
suatu berkat supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Tuhan Yesus berkati. Amin.